Gereja yang paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus berbaring, jatuh ke belakang, tutup mata, roknya tak karu-karuan. Tidak ada itu. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus lalu ketawa berjam-jam. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus gini-gini. Setan bisa memakai cara-cara seperti begini untuk membuat iman orang Kristen kacau balau. Salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial, namun sangat penting dalam kehidupan ibadah umat Kristen, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita ketika memuji Tuhan. Apakah ada standar Alkitabiah dalam memuji Tuhan? Ataukah semua bentuk pujian dapat diterima begitu saja? Kita akan mengupasnya secara mendalam berdasarkan firman Tuhan. Untuk memperjelas pembahasan ini, saya juga akan menampilkan dua cuplikan video dari kebaktian jemaat yang memperlihatkan dua pendekatan atau sikap yang sangat berbeda dalam memuji Tuhan. Mari kita telaah bersama agar pujian kita benar-benar berkenan di hadapannya. Saudara, kita tidak sedang menyerang denominasi tertentu. Ini bukan soal Pentakosta, karismatik, reformed, atau yang lainnya. Ini soal kebenaran firman Tuhan. Kebaktian yang kacau, seperti yang baru saja kita saksikan, bukan hanya tidak alkitabiah, itu mempermalukan kekristenan di mata dunia. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, Paulus dengan tegas berkata, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tapi apa yang terjadi di video tadi? Kacau, emosional, dan tanpa kejelasan rohani. Bahkan muncul ucapan seperti sikira barabasik yang diklaim sebagai bahasa roh. Padahal bahasa roh dalam Alkitab punya struktur, makna, dan selalu disertai penafsiran. Ini bukan sekadar soal gaya ibadah, ini soal ketaatan pada firman Tuhan. Dan menariknya, saya akan tunjukkan video lain dari aliran yang sama tapi jauh berbeda karena tunduk pada kebenaran Alkitab. Ini bukan soal nama gereja, tapi siapa yang setia pada firman. Setelah menonton video kebaktian yang kedua, saya rasa kita semua harus jujur dan berkata, puji Tuhan. Inilah ibadah yang mencerminkan kesopanan, keteraturan, dan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Menariknya, ini bukan dari aliran Reformed, tapi dari gereja Pentakosta. Artinya, bukan soal label gereja, tapi soal ketaatan pada firman. Ibadah yang tertib seperti ini justru menjadi kesaksian bagi dunia. Lihat, betapa mulianya ibadah umat Kristen. Tapi sebaliknya, kalau ibadah jadi kacau, tanpa arah, dan hanya mengejar sensasi, bukan hanya kita mempermalukan diri sendiri, tapi juga mencoreng nama Tuhan yang kita sembah. Saudara, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau tetap bertahan dalam kekacauan, atau kembali kepada ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam teologi Kristen, ibadah bukan soal selera atau ekspresi pribadi, tetapi tentang ketaatan kepada perintah Allah yang tertulis dalam firman-Nya. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk konteks jemaat Korintus waktu itu, tapi menjadi prinsip universal dalam semua bentuk ibadah Kristen. Teologi Kristen menekankan bahwa ibadah bukan sarana hiburan, melainkan perjumpaan suci antara umat dan Allah yang kudus. Karena itu, semua elemen dalam ibadah termasuk pujian, doa, pemberitaan firman. Bahkan sikap tubuh harus tunduk pada prinsip ketertiban dan kesopanan. Bayangkan, Allah yang maha tertib, maha kuasa,
pencipta langit dan bumi, penebus dosa. Hadir di situ untuk menerima penyembahan. Tapi orang-orang di situ malah ada yang putar kiri, putar kanan, ada yang lompat-lompat, ada yang teriak-teriak. Begitukah sikap menghormati Tuhan dalam kebaktian? Mengapa ini penting? Karena Allah bukan Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Ketidakteraturan dalam ibadah bukan tanda kehadiran Roh Kudus, tapi justru indikasi bahwa manusia mulai mengambil alih panggung ibadah. Dan ketika manusia yang mendominasi, kemuliaan Tuhan justru dikaburkan. Ini bukan soal legalisme, ini soal menghormati hadirat Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ini penting, bagikan juga video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.